Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marisa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada materi yang akan saya bahas mengenai persoalan ekonomi. Manusia lahir dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Namun, dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia. Di lain pihak, alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan terbatas. Hal tersebut menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang telah dikembangkan oleh pakar ekonomi semakin maju dan canggih. Akan tetapi, bukan berarti semua persoalan manusia lantas berhasil diatasi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kita masih lihat selalu ada masalah yang dihadapi. Secara umum, masalah yang paling besar menyangkut persoalan ekonomi. Tentu semua orang tidak sependapat dengan argumen tersebut. Sebab tidak semua persoalan di dunia menyangkut persoalan ekonomi. Namun juga ada persoalan ideologi, politik, sosial budaya, agama, keamanan, dan lain-lain. Walaupun persoalan tersebut tidak termasuk persoalan ekonomi, tetapi persoalan non-ekonomi juga berkaitan dengan ekonomi. Dengan adanya preskripsi sesuai teori-teori ekonomi yang dikembangkan, sebagian dari persoalan-persoalan ekonomi dapat diatasi. Akan tetapi, sesudah persoalan yang satu dapat diatasi, timbul lagi persoalan lain. Apa konsekuensi semua ini bagi kita? Hal inilah yang menyebabkan kita perlu menggali ilmu ekonomi dengan lebih dalam, lebih canggih, dan lebih ampuh untuk digunakan dalam menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Materi yang kedua yaitu mengenai batasan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos dan nomos. Eikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau pengelolaan suatu rumah tangga. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk ilmu ekonomi ialah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi atau kaitan atau tabungan. Dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil ke dalam unit yang lebih besar. Dalam suatu sistem ekonomi, tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka, memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan. Berikut kesepakatan tujuan bersama secara otoritas dan kekuasaan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Sistem perekonomian yang dianut oleh bangsa tergantung dari doktrin, mazhab, atau aliran pandangan ekonomi yang pada gilirannya dipengaruhi oleh nilai yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut, seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, falsafah. Ahli-ahli ekonomi mencatat bahwa kemajuan ekonomi berkesinambungan. Sejarah pemikiran ekonomi secara sederhana merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi sejak awal peradaban manusia dimulai di masa Yunani kuno hingga pemikiran-pemikiran ekonomi masa sekarang. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan pada bab 1 sebagai bab pendahuluan. Kita akan membicarakan beberapa hal tentang persoalan-persoalan ekonomi, batasan tentang ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan sejarah pemikiran ekonomi.
ruang lingkup, serta manfaat mempelajari perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Pada bab 2, berisi tentang pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi pada era praklasik yang meliputi pemikiran-pemikiran ilmu ekonomi pada masa Yunani kuno. Selanjutnya pada bab 3, bab ini mengenai pemikiran-pemikiran tokoh utama kaum klasik, yaitu pemikiran-pemikiran Adam Smith. Pemikiran-pemikiran yang akan didiskusikan lebih lanjut adalah tentang pandangannya yang masih kontroversial, seperti tentang hakikat manusia serakah, tentang mekanisme bekerja pasar bebas. Selain itu, diulas pula teori-teori lain yang akan dikembangkan, seperti teori nilai, teori pembagian kerja, teori tentang akumulasi kapital. Pada bab 4, kita lanjut tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik, seperti pemikiran-pemikiran David Ricardo, Thomas Malthus. Mulai dari bab 5 sampai bab 7, kita alihkan pembahasan ke pemikiran-pemikiran tokoh sosialis komunis. Pada bab 6, pembahasan dilanjutkan dengan mengetengahkan pemikiran-pemikiran sosialis dari tokoh utamanya. Pada bab 7, diuraikan berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh sosialis lainnya, yang merupakan pembaharuan terhadap Marxisme, yaitu dari Lenin kaum revisionis dan dari aliran kiri baru yang diakhiri dengan suatu diskusi. Pada bab 8 diuraikan bagaimana pakar-pakar dari kubu neoklasik mematahkan serangan Marx terhadap sistem liberal yang dianjurkan kaum klasik. Pada bab 9 dibahas pandangan-pandangan dari tokoh aliran, pandangan ekonomi yang sedikit lari dari pemikiran jalur utama, yaitu dengan aliran sejarah. Pada bab 9 dibahas pandangan-pandangan dari tokoh aliran, pandangan ekonomi yang sedikit lari dari pemikiran jalur utama, yaitu aliran sejarah. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu manfaat mempelajari. Pemikiran-pemikiran para ahli ekonomi pada suatu waktu diterima. Akan tetapi, kalau dianggap tidak mampu memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi, pemikiran-pemikiran tersebut perlu diperbaiki, dikembangkan, atau dirombak seluruhnya. Pengalaman sejarah memperlihatkan sudah banyak terjadi perubahan-perubahan dalam pemikiran-pemikiran ekonomi. Perubahan dalam dasar-dasar pandang ekonomi bisa berlangsung smooth dan kerap kali bisa berlangsung secara revolusi melalui suatu perubahan yang radikal. Kenyataannya telah menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir memasuki abad ke-21, ini banyak terjadi perubahan-perubahan tidak terduga dan kadang-kadang sangat mengejutkan. Yang perlu mendapat perhatian saat ini ialah runtuhnya Uni Soviet, kemudian diikuti oleh negara-negara sosialis lain dari Eropa Timur. Yang paling penting bagi kita ialah krisis ekonomi yang melanda bangsa-bangsa Asia sejak pertengahan tahun 1997, dimulai dari Thailand, kemudian menjalar ke Filipina, Malaysia, Indonesia, bahkan juga merabat ke Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi dan sistem-sistem perekonomian, kita akan mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tertentu, seperti mengetahui kebaikan dan kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan. Semua itu diperlukan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam negeri, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.